yang namanya KPK itu adalah apa ya? Kalau kita mau menyebutnya adalah independent body. Dia adalah state auxiliary agency. Nah, ketika Firly Bahuri terpilih sebagai ketua KPK, ya kan, harusnya dia mundur sebagai dia harus mundur sebagai jenderal aktif di Mabes Polri. Kenapa saya katakan harus mundur? Karena kita tahu bahwa tugas KPK itu terkait dengan penegak hukum. Dalam hal ini Polri dan termasuk juga kejaksaan. Jadi kalau dia masih menjadi bagian bahkan anak buah dari Kapolri, maka tentu dia tidak bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya sebagai an independent institution, ya, sebagai ketua institusi yang independen. Nah, tapi alih-alih dia mengundurkan diri pada saat terpilih sebagai ketua KPK, yang dilakukan Firly Bahuri justru sebaliknya, bukan, yang dilakukan Kapolri pada waktu itu justru sebaliknya, mengangkat dan menaikkan pangkat Firly Bahuri dari seorang irjen menjadi komjen, dari bintang 2 ke bintang 3. Ini a little bit tricky sesungguhnya, seolah-olah Polri pada waktu itu ingin mengatakan bahwa KPK itu adalah institusi yang ketuanya itu anak buah Kapolri dan dalam rangka penugasan ke sana. Padahal kita tahu untuk menjadi ketua KPK itu bukan dalam rangka penugasan, tetapi didasarkan pada seleksi independen, karena dia adalah state auxiliary agency. Pakar hukum tata negara Refly Harun belak-belakan menyebut ada kesalahan fatal terkait mutasi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri menjelang pensiun dari Polri. Hal tersebut diungkapkan pengamat sosial dan politik itu melalui tayangan di channel YouTube Refly Harun Sabtu 18 Desember 2021. Menjelang pensiunnya Firly Bahuri, Ketua KPK, ini ada persoalan menarik dan akan saya bahas. Jelas Refly Harun dikutip Genpi.go Sabtu 18 Desember. Refly Harun mengkritik keras Polri yang seharusnya sudah memberhentikan Firly Bahuri sejak terpilih sebagai Ketua KPK, bukan saat menjelang pensiun seperti sekarang. Bahkan ketika terpilih jadi Ketua KPK, Polri malah menaikkan pangkatnya dari Irjen menjadi Komjen bintang 3. Ini yang sebuah kesalahan, tegas Refly Harun. Pasalnya menurut Refly Harun, KPK itu adalah satu independent body atau lembaga independen di luar radar kekuasaan eksekutif presiden. Jadi dia tidak bisa kemudian diperlakukan seolah-olah dia bawahan presiden atau bahkan bawahan Mabes Polri atau bawahannya Kapolri, ungkap Refly Harun. Namun Refly Harun menilai yang menjadi masalah ketika Firly Bahuri terpilih sebagai Ketua KPK, dia tidak dipensiunkan. Dan Firly tidak minta pensiun, malah pangkatnya dinaikkan dan seolah-olah itu penugasan dari Kapolri. Dan itu sama sekali keliru, beber Refly Harun. Saat ini publik dibuat heboh dengan keputusan Kapolri Listio Sigit Prabowo yang memutasi sejumlah perwira tinggi Polri saat menjelang pensiun. Di antara perwira tinggi Polri itu ada nama Firly Bahuri. Mutasi tersebut dilakukan saat Firly Bahuri memasuki usia pensiun. Hal tersebut telah membuat Ketua KPK ini mati kutu di bawah perintah Kapolri Listio Sigit. Mutasi itu diketahui dari surat telegram Kapolri bernomor ST-2568-12-Cap-2021 bertanggal 17 Desember 2021. Sebelumnya Firly Bahuri menjabat sebagai analis kebijakan utama Barhagam Polri dengan penugasan sebagai Ketua KPK. Panas, balasan Ketua KPK usai ditarik Polri. Firly Bahuri, penugasan saya di KPK bukan dari Kapolri. Banyak pihak salah menafsirkan telegram Kapolri nomor ST-2568-12-Cap-2021 yang beredar hari ini bahwa Firly Bahuri diberi penugasan sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan sekaligus meluruskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang 19/2019, KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam tugas dan wewenangnya bersifat independen, tidak terpengaruh kepada kekuasaan manapun. Lalu sambung Firly dalam Undang-Undang 19/2019, masa jabatan Ketua KPK periode 2019-2023 ialah 4 tahun.
Oleh karena itu, tegas Firly, dirinya akan menyelesaikan tugas dan amanah sebagai Ketua KPK hingga 20 Desember 2023. Maka jabatan Ketua KPK bukan penugasan dari Kapolri. Kata Firly dikutip dari kantor berita politik Ermo, Sabtu malam 18 Desember. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram nomor ST-2568-12-2021 soal mutasi di tubuh Polri. Sejumlah perwira tinggi yang akan memasuki masa pensiun dimutasi termasuk Firly Bahuri yang saat ini menjabat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam telegram yang ditandatangani ASS di Kapolri, Irjen Wahyu Widada menyatakan bahwa Firly jadi perwira tinggi Barreskrim Polri, namun juga disebutkan ia dalam rangka penugasan Ketua KPK RI. Selanjutnya disebutkan Firly dimutasikan ke Pati Barreskrim Polri dalam rangka pensiun. Luhut sebut rakyat juga menikmati utang negara. Cipta Panca, nikmati listrik naik, BBM naik, dan pajak naik. Politisi Partai Demokrat Cipta Panca turut menanggapi pernyataan Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut rakyat juga menikmati utang negara. Baru-baru ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan mengklaim utang negara hingga kini masih terkendali. Di samping jumlah utang negara yang kian membengkak, Luhut juga menyatakan stabilisasi ekonomi makro Indonesia saat ini masih tertangani. Menurutnya, bila utang senilai 6.000 triliun rupiah itu bisa digunakan untuk pembangunan dan dinikmati rakyat, maka hal tersebut tidak ada masalah. Atas pernyataannya tersebut, Cipta Panca tampak melontarkan sindiran kepada Luhut melalui cuitan di akun Twitter pribadinya. Kalau Opung udah bersabda, kita bisa apa? Demikian ujar dia seperti dikutip dari Twitter @panca66 pada Jumat 17 Desember. Diduga kembali memberikan sindiran, Cipta Panca menuturkan bahwa rakyat memang menikmati utang pemerintah tersebut. Menurut Cipta Panca, cara menikmatinya pun berbeda-beda, di antaranya seperti menikmati kenaikan listrik, BBM, pajak, dan lain sebagainya. Nikmat mana lagi yang kau dustai, wahai rakyat jelata? Demikian tutur Cipta Panca mengakhiri cuitannya. Untuk diketahui, total utang negara dilaporkan telah mencapai 6.687,28 triliun rupiah pada akhir Oktober 2021 lalu. Jumlah tersebut meningkat 809,57 triliun rupiah dari posisi September 2020. Utang tersebut setara dengan 39,69% dari produk domestik bruto atau PDB. Luhut menilai apabila rasio utang terhadap PDB masih belum mencapai 60%, utang tersebut masih terkendali. Puan sebut DPR sepakat tak revisi UU Pemilu. Sujiwo Tejo, berarti yang bermasalah itu rakyat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa DPR RI telah sepakat tidak merevisi UU Pemilu, sehingga UU Pemilu itu akan tetap berlaku hingga Pemilu 2024 nanti. Budayawan Sujiwo Tejo pun memberikan tanggapan pernyataan Puan Maharani tersebut. Sujiwo Tejo mengatakan bahwa soal UU Pemilu berarti yang masih bermasalah adalah masyarakat. Karena menurutnya anggota DPR yang merupakan wakil rakyat saja sudah sepakat, tapi masyarakat yang diwakilkannya belum sepakat soal UU itu. Seolah menyindir hal itu disampaikan sang budayawan melalui cuitan di akun Twitter miliknya @sujiwotejo pada Kamis 16 Desember 2021. Berarti yang bermasalah itu rakyat. Demikian cuitnya. Masa wakilnya sudah sepakat untuk tidak merevisi UU Pemilu, kok yang diwakili belum sepakat? Wah, rakyat bangsamu ini parah. Demikian sambungnya. Diketahui sebelumnya Puan Maharani mengatakan bahwa UU Pemilu sudah final dan tidak akan dibahas lagi. Hal itu menurutnya sudah sesuai dengan kesepakatan yang ada di DPR RI. Oleh karena itu, ia meminta agar semua pihak menghormati keputusan yang sudah dilaksanakan tersebut. Namun di sisi lain, sejumlah pihak menyatakan pengajuan uji material atau judicial review pada Pasal 222 pada UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Pasal 222 nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu itu terkait dengan aturan ambang batas presiden atau presidential threshold atau PT sebesar 20%. Adapun yang mengajukan judicial review ke MK pasti pasal itu adalah Ferry Juliantono, politisi Partai Gerindra, pakar hukum tata negara Refli Harun, Gatot Nurmantio, dan 2 anggota DPD.
Salah satu alasan mereka mengajukan judicial review pasal 222 itu karena membuatnya kehilangan hak konstitusional untuk memungkinkan adanya calon presiden dan wakil presiden sebanyak-banyaknya dari partai politik peserta pemilu.